Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Libasul mar'atil muslimah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Subuh hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita kitab Al-Halalu wal Haram fil Islam. Tema kita subuh hari ini adalah tentang libasul mar'atil muslimah. Bagaimana seharusnya pakaian atau busana seorang wanita muslimah. Wa qad harramal islamu 'alal mar'ah. Islam mengharamkan atas perempuan. Apa yang Islam haramkan? Antal basa minats thiyabi, memakai busana, ma yasifu wa ma yashuffu amma tahtahu minal jasad, yang ketat. Itu dilarang memakai pakaian yang ketat. Wa ma yashifu amma tahtahu, dan tipis, sehingga bahagian tubuh yang ditutupinya itu terbayang. Maksudnya bahannya itu tidak diperbolehkan yang tipis, yang transparan, sehingga bisa menyipati warna kulit yang ada di bawahnya. Juga tidak diperbolehkan yang ketat. Jadi wa mithluhu ma yuhaddidu ajza'al badan. Demikian juga yang ketat sehingga menonjolkan atau memperlihatkan lekak-lekuk bentuk tubuh. Wa bi khassatin mawadi'al fitnati minhu, terutama bahagian-bahagian yang bisa mengundang fitnah. Kathadiyaini, seperti payudara, wal khasri, pusar, warradfi, bokong, wa nahwiha, dan semisalnya. Itu aturannya. Jadi masalah model, masalah bahannya tidak ada masalah. Intinya itu ada dua hal yang harus diperhatikan. Satu, tidak ketat. Yang kedua, tidak tipis. Sehingga ada disebutkan di dalam hadis ini dari Sayyidina Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, simfani min ahlin nar. Simfani, ada dua golongan. Min ahlin nari, mereka ini termasuk golongan penduduk neraka. Lam arohuma, yang hari ini, maksudnya di zaman Nabi itu, di zaman Nabi hidup itu, Nabi sabdakan, saya belum melihat mereka. Di zaman Nabi. Yang pertama adalah kaumun ma'ahum siyatun. Ada orang-orang yang membawa cambuk. Orang-orang yang membawa cambuk ke asnabil baqari, seperti ekor sapi. Yadribuna bihan nas, yang digunakan untuk memukuli orang. Ini maksudnya adalah isyaratan ilal hukamidz zalamah a'da asy-syu'ub. Ini adalah isyarat. Jadi yang dimaksud itu adalah penguasa yang zalim, orang-orang yang memiliki jabatan-jabatan publik. Tapi mereka ini zalim, a'da asy-syu'ubi, yang dalam prakteknya justru memusuhi rakyatnya.
suka menzolimi, suka menyakiti rakyatnya dengan berbagai cara. Jadi mereka bikin aturan-aturan, mereka bikin undang-undang, ya bukannya untuk mensejahterakan rakyat, malah rakyat ini semakin di apa namanya, jadi cambuk seperti ekor sapi. Itu adalah kebijakan-kebijakan, maksudnya begitu, kebijakan-kebijakan yang justru memusuhi, menzolimi rakyatnya sendiri. Itu yang pertama. Nah, Nabi SAW sabdakan bahwa di zaman Nabi yang seperti itu belum ada. Nah, tapi di zaman kita inilah sekarang apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tampak dengan jelas. Kemudian yang kedua adalah wanisaun, dan perempuan-perempuan kasiyatun, mereka ini berpakaian, ariyatun tapi telanjang, ya, mumilatun, ya, menggoda, tampil dengan tampilan yang menggoda, menarik perhatian. Jadi memang mereka berpakaian seperti itu untuk apa? Untuk menggoda, supaya mata itu memandang kepada mereka. Ma'ilatun, mereka berjalan dengan berlenggak-lenggok. Ya, sudahlah pakaiannya ini tipis, membayang pula auratnya, kemudian cara jalannya ini melenggak-lenggok. Ya, ru'usahunna ka asnimatil bukhti. Ya, mereka punya kepala itu seperti punuk onta al-ma'ilati yang miring. Nah, nanti akan dijelaskan di bawah. Nah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sabdakan, dua golongan ini, ya, itu la yadkhulnal jannah. Mereka ini tidak akan masuk ke dalam surga. Bahkan wala yajidna rihaha. Mereka tidak akan mencium aroma surga. Jangankan masuk ke dalam surga, mencium aromanya saja tidak bisa. Wa inna rihaha, padahal aroma surga itu la yujaduh, sudah bisa dicium, sudah bisa didapati, min masirati kadza wa kadza, dari perjalanan sejauh sekian dan sekian. Maksudnya dalam hadis yang lain itu aroma atau wanginya surga itu sudah bisa dicium dari jarak perjalanan 500 tahun. Nah, jadi seumpama 500 tahun lagi kita berjalan kaki baru sampai di surga. Nah, di situ itu sudah bisa kita cium aromanya surga, itu saking harumnya. Tapi orang-orang ini, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangankan masuk ke dalam surga, bahkan mencium aroma surga pun mereka itu tidak bisa. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, apa yang dimaksud dengan berpakaian tapi telanjang? Nah, kasiyatun, mereka itu disebut berpakaian li'anna thiyaba alaihinna, karena mereka itu masih melilitkan pakaian pada tubuhnya. Ya, jadi mereka masih melilitkan pakaian pada tubuhnya. Wa ma'ahadza, meskipun demikian, fahunna ariyatun, ya, mereka juga disebut telanjang. Ya, jadi berpakaian tapi bertelanjang. Kenapa? Li'anna thiyabahunna, karena pakaian yang mereka kenakan itu la tuaddi wazifatas satri, tidak lagi berfungsi untuk menutupi aurat, tapi justru menonjolkan aurat. Bukannya menutupi pakaiannya itu, tapi justru menonjolkan auratnya. Kenapa? Lirik watiha, ya, karena ketat, ya, karena ketat. Wasyafafiyatiha, dan transparan. Tasifu ma tahtaha, sehingga warna kulit itu kelihatan jelas. Sehingga
ka'aktsari malabisin nisa'i fi hadzal asri, persis seperti kebanyakan pakaian perempuan di zaman sekarang ini. Wal bukhtu, tadi dikatakan bahwa mereka punya kepala ini ka'asnimatil bukhti, seperti punuk onta. Kenapa demikian? Syubbiha ru'usahunna biha, kepala atau rambut mereka itu diserupakan dengan punuk onta. Lima yarfa'na min syu'urihinna ala awsati ru'usihinna, karena mereka memasang tambahan rambut, bisa berupa konde atau rambut palsu di atas kepalanya. Jadi wa ka'annahu sallallahu alaihi wasallam yanzuru min wara'il ghaibi ila hadzal zaman. Jadi seakan-akan ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini di tengah-tengah sahabatnya, pandangan beliau itu menembus zaman, pandangan mata beliau menembus zaman di zaman sekarang ini, ya, di zaman kita sekarang ini. Jadi lebih 1000 tahun setelah Rasulullah SAW sabdakan, lalu kemudian apa-apa yang beliau katakan itu sudah bermunculan, bahkan marak. Alladzi asbaha fihi litasfifi syu'urin nisa wa tajmiliha wa tanwi'i ashkaliha, ya. Yang wujudnya itu adalah munculnya berbagai macam bentuk penataan, berbagai macam bentuk model, rambut dan pakaian, ya. Bahkan ada tempat-tempat khusus yang hari ini kita sebut sebagai salon, katanya ini salon kecantikan, ya, salon kecantikan. Yasrifu 'alaiha ghaliban rijalun, dan justru kebanyakan penata-penata busana, penata-penata rambut, ya, perempuan ini adalah laki-laki, laki-laki. Ini sungguh aneh sekali. Jadi fakatsirum minan nisa la yaktafina bima wahabahunallahu min sya'rin tabi'iyyin. Ini menunjukkan bahwa di zaman akhir ini banyak di antara kaum wanita itu yang tidak merasa puas, tidak merasa puas dengan rambut alami yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Sehingga fayalja'na ila syira'i sya'rin sinaiyin, mereka membeli rambut palsu, tasiluhul mar'a bi sya'riha, yang disambungkan dengan rambutnya, liyabdu aktsara nu'umatan wa lam'anan wa jamalan, hanya supaya tampil lebih lebih cantik, lebih anggun. Tapi ada satu hal yang tidak mereka sadari, bahwa ini adalah termasuk penipuan, pemalsuan. Wal ajibu min amri hadzal hadis, ada satu hal yang mengagumkan tentang hadis ini, yaitu annahu rabata bainal istibdadis siyasi wal inhilalil khalqi. Jadi ini mengaitkan antara al-istibdadis siyasi. Istibdad siyasi itu semacam penjajahan politik, ya, maksudnya politik ini, ya, hanya dikuasai oleh satu golongan tertentu. Wal inhilalil khalqi. Nah, ini dikaitkan, hal seperti itu dikaitkan dengan kerusakan moral. Ya, wa hadza ma yusaddiquhul waqi'. Inilah yang terjadi hari ini. Kalau kita perhatikan, salah satu siasat penguasa-penguasa politik itu adalah menyibukkan rakyatnya itu dengan sesuatu yang menyenangkan syahwat. Sehingga hari ini kita lihat, ya, pendidikan mahal, hiburan murah. Jadi, hiburan murah. Kenapa? Karena memang rakyat ini mau dilalaikan. Mereka ini selalu disodorkan hiburan.
Sehingga teralih wa yulhin nasa bil mata'is syakhsi mim muraqabatil qadayal ammah, sehingga orang banyak ini kemudian dilalaikan dengan kesenangan-kesenangan pribadi, sehingga mereka mengabaikan maslahat-maslahat umum. Nah itu. Jadi memang penjajah kita ini hari ini yang menjajah rakyat itu ya bukan orang asing lagi, bukan Belanda, bukan Jepang, akan tetapi ya penguasa-penguasa politik, ya partai-partai lah gampangnya begitu. Nah, yang kemudian menyibukkan masyarakat ini dengan berbagai macam hiburan-hiburan, ya, sehingga melalaikan yang penting, ya, seperti pendidikan dan lain sebagainya. Pendidikan ini dibuat mahal, ya. Orang masuk SMP negeri, masuk SMA negeri, ini sekarang kesusahan, kesulitan. Masuk sekolah sulit, tamat sekolah punya ijazah mau cari kerja lebih sulit lagi. Nah, jadi mestinya kan kalau sudah sekolah sulit, nah, nanti cari kerja mestinya mudah. Ini tidak, sekolah sulit, cari kerja juga sulit. Nah itu, nah, ini kita bisa lihat kalau ada kampanye-kampanye partai, nah, maka datanglah orang-orang ini, ya, yang hanya membawa amplop saja, membawa amplop. Nah, kemudian datanglah dari kalangan masyarakat ini, ya memang mereka ini bukan mau membicarakan tentang apa visi dan misinya, bukan mau mendebat tentang bagaimana program-programnya, tidak. Mereka hanya mau mendengarkan musik, hanya mau berjoget saja. Setelah itu pulang bawa sembako, bawa amplop, ya seperti itulah. Ya, jadi memang ini sudah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kaji hadis ini secara teliti, bahwa ya akan ada masa itu ketika kita itu tidak independen, ketika rakyat itu tidak independen secara politik, ya, tidak terdidik, ya, maka ketika itu juga akan muncul berbagai macam kerusakan moral, terutama yang hari ini tentu tampak, ya, itu hilangnya rasa malu. Sudah tidak ada lagi rasa malu, sehingga cirinya itu adalah pakaian yang mestinya itu berfungsi sebagai penutup aurat, justru hari ini berfungsi sebaliknya, bukan lagi sebagai penutup aurat, tapi justru pakaian ini dimodel sedemikian rupa sehingga menonjolkan bentuk-bentuk aurat itu. Kemudian di antara bentuk atau model pakaian yang diharamkan itu adalah tasyabbuhul mar'ah birrajuli warrajuli bil mar'ah. Ya, ada perempuan tampil dengan tampilan menyerupai laki-laki, dan sebaliknya ada laki-laki yang tampil dengan tampilan menyerupai perempuan. Nah, ini insyaallah kita akan bicarakan pada kesempatan atau subuh yang akan datang. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah subuh rahimakumullah. Inilah dahulu kajian kita subuh hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.